Halo, selamat sore semuanya. Oke, senang sekali ya sore ini ketemu lagi dengan cuaca yang ya mendung-mendung gitulah, gitu kan. Kayak sambil menunggu teman-teman bisa gabung dan juga terus saja sambil menunggu Kak Dipi juga bergabung pula dalam sore hari ini Grow with Books. Saya akan tunggu teman-teman semuanya. Oke. Oke. Ngomong-ngomong nih, libur panjang pada kemana aja nih teman-teman? Apakah ada yang melakukan perjalanan keluar kota atau mungkin di rumah aja gitu ya, yang mana aja itu. Oke. Selamat sore Kak Ajeng, gimana kabarnya? Semoga baik dan sehat ya, teman-teman semua juga semoga baik dan sehat juga. Ya, kita masih menunggu juga ini biar lebih ramai. Halo Kak Lulu Nisa. Oke, liburan kemana nih? Long weekend lumayan ya. Kalau saya sih liburan ini ya di rumah, terus pergi ke Jogja, ketemu sama teman-teman yang ada di sana gitu. Apa ada yang liburan panjang di rumah aja sambil membaca buku? Mungkin teman-teman bisa tuliskan buku apa yang dibaca gitu barangkali ya, karena sesuai dengan tema pada sore hari ini ngomongin Grow with Books. Ini program yang baru, bukan program juga ya, hanya sedikit perubahan ganti suasana. Kalau biasanya saya bawa bistik gitu kan, kali ini ngomongin Grow with Books, bagaimana kita bisa bertumbuh secara positif bersama dengan buku-buku yang kita baca, dengan tema healing through reading. Mungkin kalau teman-teman terbiasa healing, nah healingnya ngapain aja nih? Apakah ada yang pergi kemana gitu, atau mungkin malah healingnya positif dengan cara mencuci baju gitu, atau malah beres-beres rumah biar nggak stres gitu. Ada juga yang kayak gitu sih memang. Kayak ini kita akan ngomongin soal healing through reading, bagaimana salah satu cara healingnya kita itu melalui membaca gitu kan, aktivitas membaca. Jadi membaca itu nggak cuma sekedar ya baca-baca dengan positifnya yang lain lah, manfaatnya seperti kita bagaimana kita bisa mendapatkan informasi dan lain sebagainya, atau mungkin literasi kita juga bisa bertambah dengan positif gitu kan, kita bisa memetik atau mungkin bisa tahu ide, tema, cerita, konflik dan sebagainya dari cerita tersebut, atau teman-teman sebagai teman kita dalam sedang kita lagi di mana, perjalanan kemana biar nggak bosan. Maaf. Nah, kali ini ngomongin bagaimana membaca, aktivitas membaca kita tuh sebagai sesuatu yang sebagai alternatif healingnya kita. Oh, Kak Ajeng lagi baca Toko Kelontong Nami ya. Gimana Kak Ajeng, udah sampai mana nih? Mind blowing banget itu karyanya Keigo Sensei yang ini fantasi tipis-tipisnya Keigo. Beda dari kebanyakannya karyanya Keigo yang cenderung ke arah misteri ya. Kalau Kelontong Nami ya lebih fantasi yang tipis-tipis ya, tapi endingnya mind blowing banget memang. Nggak nyangka. Saya nggak spoiler ya. Oke, ini masih menunggu terhubung juga dengan Kak Dipi serta teman-teman yang lainnya juga.
Sambil menunggu, barangkali mau ngobrol apa? Halo Kak Wika, selamat sore. Malam minggu ya ini ya, Sabtu, hari Sabtu malam minggu, jalan-jalan pasti penuh. Mall-mall mungkin yang ada mall juga pas juga penuh. Kak Wika baca buku apa nih terakhir nih? Kak Ajeng bilang toko kelontong. Kalau saya pribadi lagi baca itu, apa namanya, komik Hitung Mundur Perpisahanku Denganmu. Ini rekomendasi teman sih. Oh iya, selamat sore Kak Wika juga, selamat sore. Sehat semuanya ya, semoga sehat-sehat semuanya. Pernah nggak sih ini Kak Ajeng sama Kak Wika apa namanya baca buku itu kan, baca Finding My Bird? Oh ya, itu saya belum baca. Itu non fiksi kan ya, cuman apa namanya dikemasnya versinya berbeda, unik sih kalau saya baca beberapa teman yang udah nge-review itu tentang passion bukan ya, koreksi saya kalau saya salah. Sok tahu. Oke, ini lagi baca, satu lagi baca toko kelontong Namia, satu lagi baca Finding My Bird. Ya, buku-buku yang menarik semua sih. Oh iya, oh Kak Ajeng udah baca ya? Saya belum baca. Itu buku berantai kan, buku berantai, bookmail berantainya. Mungkin bisa lah saya coba sesekali nanti baca, kalau sudah selesai semuanya saya akan coba cari dan saya coba baca. Non fiksi tapi kayak fiksi, itu tentang hobi. Oh iya, tentang passion. Intinya passionnya gimana Kak Wika di apa namanya Finding My Bird itu bisa jadi insightful banget ya kalau untuk era-era sekarang, bukan era-era zaman now gitu. Menemukan passion, mencari passion, mendapatkan passion, terutama kalau bisa kerja sesuai passion, itu sesuatu yang banget nggak sih kalau zaman sekarang kayaknya loh. Kak Ajeng juga udah baca ya. Oke. Oh, tentang baking. Oh, dunia itu ya, dunia baking itu berarti dunia roti perkuean gitu ya. Selamat sore Jeng Ayu, sehat-sehat selalu lah ya. Ini liburan kemana ini teman-teman semuanya? Ada yang menyelesaikan buku, mungkin Kak Ayu ngapain gitu ya di Bandung gitu. Kalau saya sendiri sih lagi baca buku itu tadi, komik Hitung Mundur Perpisahanku Denganmu. Kalau saya nggak salah judulnya sih itu. Oke, terus ini kesannya Kak Wika habis baca itu, atau mungkin sedang membaca sampai halaman berapa gitu kan? Relate nggak sama yang Kak Wika, mungkin sebagai referensi atau mungkin bisa jadikan sebagai inspirasi untuk teman-temannya barangkali gitu ya. Kalau buku ini tuh bagus. Juga ini Kak Ajeng tadi juga mengatakan lagi baca toko kelontong Namia. Wah, toko kelontong Namia itu saya suka waktu adegan surat menyuratnya itu loh. Sehat selalu, alhamdulillah. Baca apa ini? Lagi baca apakah? Halo, selamat sore Kak Luvin. Betul banget, iya betul banget. Yes, ini sambil nunggu Kak Divi kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Apa namanya? Relate banget. Tadi Kak Vika mengatakan dia sedang baca buku non fiksi. Saya lupa judulnya. Mohon maaf. Finding My Bird non fiksi.
Tentang passion, relate banget soalnya aku lagi ngebangun usaha, jadi dapat banyak insight gimana menjadi entrepreneur. Bisa jadi referensi nih buat teman-teman gitu kan, bahwa ini juga bisa jadi salah satu buku referensi tentang membangun usaha yang sesuai passion tentunya ya Kak Wike ya. Jadi yang sedang mencari-cari atau sedang mengalami hal pengen mengembang, pengen menjadi entrepreneur, bisa membaca itu. Salah satu referensi. Relate banget nih. Oke. Emang sih kalau ngomongin apa namanya buku baca itu banyak banget ya yang bisa kadang-kadang sesuai dengan kita, aku banget itu kan ketika pas patah hati gitu kan baca buku ini, oh iya kita jadi punya referensi apa yang harus saya lakukan gitu kan, atau mungkin oh ternyata kalau patah hati berkelanjutan berlama-lama itu juga nggak baik buat kesehatan, terutama kesehatan diri fisik lah gitu. Ada gitu kan yang apa namanya buku-buku, dengan kita membaca banyak buku referensi gitu kan, seringkali pasti teman-teman juga menemukan atau mendapatkan buku yang entah itu kebetulan atau memang dicari yang sesuai tiba-tiba itu seperti kondisi yang sedang kita alami gitu kan ya, contohnya saya aja lah gitu. Ya entah pas saya sedang putus asa, saya juga pernah putus asa ya itu kan, pas putus asa gitu kan, terus tiba-tiba dalam fase yang ya kayak semuanya itu saya serba nggak genah banget gitu, terus kepengen seandainya gitu kan saya bisa balik gitu kan, memutar waktu ke masa lalu kayak gitu misalnya gitu ya, saya kepengen kayak lebih berhati-hati lagi ngomong sama diri saya sendiri ke beberapa waktu yang lalu gitu kan, kok pas saya bisa balik gitu bisa ngomong agar saya tuh bisa lebih hati-hati, nggak ceroboh kayak gitu, kok bisa lebih bisa berpikir dewasa gitu, pengennya tuh kayak gitu kan ngomong. Tapi ketika saya baca Funicula, mungkin ada yang sudah baca ya, ini kayak pas di fase lagi nggak genah banget itu kan, saya baca Funicula ini nggak sengaja sebenarnya, pas itu ada aja gitu kan lagi datang paketan, saya juga nggak terlalu berharap gimana dengan isi bukunya gitu kan, terus pas baca oh alah ternyata memang masa lalu itu nggak bisa dikembalikan gitu kan, kita cuma bisa ya sudah bergerak aja maju ke depan, jadikan refleksi diri yang berlalu ya sudahlah berlalu gitu. Atau mungkin teman-teman juga kalau yang era-era seangkatan sama saya nggak ngomongin umur ya, tapi mungkin bisa dikira-kira lah ya, pernah baca Chicken Soup gitu yang zaman dulu banget itu kan, itu juga banyak cerita-cerita yang menginspirasi, yang pengalaman-pengalaman hidup yang ya kurang lebih sedikit banyak ada yang relate sama kita itu kan, ada yang bisa dijadikan sebagai sebuah kaca untuk kita lebih berhati-hati kan. Makanya tema kali ini Grow with Books dengan Healing Truth Reading, harapannya sih ya kita bisa tahu lah, kita bisa mengerti gitu kan, bahwa ternyata ada metode healing yang mungkin bisa terbilang murah gitu kan, pergi aja ke perpustakaan, baca buku gitu, semacam itu sesuatu yang menyenangkan. Oh, ini Kak Dipi sudah bergabung teman-teman. Halo Kak Dipi. Oke. Sedang terhubung. Kita tunggu sebentar. Sudah bisakah? Belum bisa loh. Terima. Belum bisa. Oh, nge-freeze. Halo Bu Lola. Selamat sore. Ini Kak Dipinya belum terhubung. Pada sudah, mungkin perlu saya coba lagi. Oke.
Belum bisa terkoneksi ini Kak Dipi. Coba ya, tak coba lagi. Ini coba saya undang Kak Dipinya. Nah, Kak Mizu, kelihatan. Iya. kelihatan? Suara kelihatan. ada? Aman. Suara saya aman kan, Kak? Coba ditanya nih yang teman-teman, apakah kelihatan dua-duanya? Soalnya saya nggak kelihatan Kak Mizu, Kelihatan ya? suaranya doang. Tapi nggak apa-apa, Kelihatan yang semuanya kan penting ya? teman-teman, yang penting kelihatan Oh, dua-duanya. saya nggak kelihatan di tempatnya Kakak, kok? Nggak Nggak, kelihatan ya? Oh, nggak kelihatan. Biarin aja, nggak apa-apa. Nanti pas di save biasanya aman, iya. insya Allah. Di saya Kakak terlihat dengan jelas kok. Pakai jilbab warna hijau kan? Oh. Ijo royo-royo ya. Iya. Sehat Kak Dipi? Alhamdulillah. Gimana Kak Mizu? Sebaliknya, Alhamdulillah baik dan masih sehat. Menyenangkan sekali. syukur-syukur. Long weekend kemana nih lumayan? Dari hari Kamis. Wah ya, jauh ya. Saya berjalan-jalannya di rumah aja. Oh, Jauh sekali. Di rumah rapi-rapi aja ini. rumah nih. Rapi-rapi rumah, nyiram-nyiram kembang. Wah, Waduh. healing itu ya Kak Divi, salah satu bentuk healing. Rapi-rapi rumah, siram tanaman. Iya, Bener ya siram sih? tanaman, bikin-bikin kue, dimakan sendiri, baca buku. Ah, Gitu Kak Divi juga baca aja. buku nih. Ngomong-ngomong buku apa nih Kak lagi dibaca nih sekarang? Hari ini tuh kan tadi posting ini nih. Aduh, saya mana bukunya? Nabi Ah, Muhammad itu bukan? Oh ya. betul, Muhammad. Nah, itu kan tentang hadis Nabi ya, hadis Nabi, tapi dia formatnya sehari satu gitu kan ya. Ya kan, ini Oh, sebagai seorang yang awam, kalau Kamizu ya saya yakin lebih banyaklah pendalaman pemahaman agama Islamnya. Suka kalau misalnya langsung dikasih yang banyak tuh puyeng gitu kan, perawinya, iya. terus soheh dan lain sebagainya gitu ya. Aduh, hadis-hadis ya itu sehari satu ya. Apa susahnya ya sehari satu renungin, dan sehari satu gitu ya. Ini bagus juga nih bukunya. Gitu Satu. lagi. Teman-teman kalau penasaran langsung aja meluncur ke IG-nya Kak Dipi tentang buku tersebut. Dan itu di situ juga bisa jadi bahan renungan karena kan banyak hadis ya Kak Dipi ya, bisa jadi buat bahan renungan kita, Betul. terutama utamanya untuk kaum muslimin tentunya ya. Iya, betul. Tapi kalau dari penulisnya sendiri kan profesor dari ini ya, tentunya punya apa namanya wawasan Islam yang banyak dan mendalam. Dia katanya menulis buku itu juga sebagai gambaran, memberikan gambaran buat yang kalau misalnya ada pembaca yang non Muslim gitu, untuk tahu kira-kira Islam tuh kayak apa ya. Itu bisa tuh dari hadis yang dia kumpulin ini, karena dia ngumpulinnya tuh berdasarkan beragam sisi kehidupan gitu ya. Karena kan Islam dalam dicontohkan oleh perilaku Nabi dan perkataan Nabi, hadis tersebut itu kan mencakup banyak sekali semua sisi kehidupan kan, makanya ada yang untuk diri sendiri, ada untuk berkehidupan sosial, individu, perkelompok, pengembangan diri, macam-macam gitu. Itu jadi dari situ. Ini entah ini nggak disengaja tapi kayaknya pas banget dengan tema sore kita kali ini ya Kak Divi loh. Tadi kan ngomongin dari buku yang Kak Divi sampaikan, ada beberapa banyak episode buat bahan kita renungan. Cocok banget, pas banget dengan tema sore kali ini. Nah, temannya apa? Grow with books, healing through reading. Healing. Siapa di sini yang healingnya dengan membaca? Ayo ngaku. Tapi nggak cuma saya. Kalau lagi budget tipis-tipis, membaca adalah salah satu healing yang paling murah dan menyenangkan. Cukup murah dan meriah. Ya, oke. Tapi benar, nanti kita. Benar nggak semurah itu? Benar nggak semurah itu? Kan beli bukunya kan pakai uang. Sekarang kan banyak itu akses mudah selain pakai uang Kak, bisa lewat Pusnas ya, pinjam teman lewat bookmail ya.
Ya, Iya, modal ongkir lah. betul. Ya, lumayan gitu kan modal Bookmail ongkir gitu. berantai. Mm-mm. Nah, Hmm. menyenangkan banget nih kalau kita ngomongin soal healing through reading, bagaimana aktivitas membaca itu sebagai sebuah bentuk, salah satu bentuk healingnya kita ya Kak Diti ya. Mungkin Betul. sebenarnya banyak orang yang sudah menyadari bahwa membaca itu juga sesuatu yang bisa menyembuhkan. Konsepnya bukan ya entah itu menyembuhkan apa, tapi intinya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan refleksi diri kita menjadi lebih baik gitu kan, entah persoalan Mhm. apapun yang sedang dihadapi, terus dengan membaca, oh iya ternyata kalau saya baca buku ini, misalnya baca buku novel ya yang fiksi, ternyata dengan kasus yang sama meskipun dengan media yang berbeda, satu saya 3 dimensi, buku itu hanyalah 2 dimensi, 1 dimensi gitu, ternyata itu ada solusinya. Misalnya saja tadi cerita Kak Dipi sama teman-teman sebelum Kak Dipi bergabung gitu kan, kalau saya pernah pada fase saya putus asa gitu kan. Hmm. Putus asa dengan ya ada hal-hal yang buat saya tuh sempat terpuruk, terus saya kepengen nih balik ke masa lalu biar saya tuh bisa ngomong sama diri saya yang di lampau itu harus lebih berhati-hati gitu kan. Pas tahu-tahu saya lagi baca buku Funicula itu ngomong, itu kan temanya tentang konsep waktu kan ya, flashback ke masa lalu, bahwa masa lalu itu nggak bisa diubah, ya sudah gitu kan. Jadi ya sudah, kita harus bisa bagaimana bisa bergerak maju, terus ya itu jadi campur buat saya bahwa ya memang seperti inilah kehidupan. Memang yang manapun penyesalan selalu datang terakhir. Kalau di awal ya namanya pendaftaran seperti kata Pendaftaran. orang-orang pada iya. Hmm. Oke, ini kita sapa-sapa dulu sebelum nanti kita ngobrol bareng sama Kak Dipi. Ini Kak Dipi dapat salam dari Kak Kanjan. Halo Teh Hana, Dipi, Nya, gitu. adikku Hana. Hana, oh, Hana, gimana oh, kabar Hana? Halo juga adikku. oh Nih sono iya, dan Hana. teman-teman semuanya yang sudah banyak bergabung di sini, terima kasih. Oke, sekarang Kak Dipi pernah nggak sih? Saya juga penasaran nih sama Kak Dipi. Jadi ngomongin sesuai dengan tema ya, healing through reading gitu kan. Menurut Kak Dipi, mungkin nggak sih kalau kita baca itu jadi salah satu alternatif kita untuk istilah zaman now, healing gitu ya? Karena kan konsep Zaman healing now. rata-rata kan konsep healing kan pergi kemana, naik gunung Jalan-jalan, gitu kan, jalan-jalan ke mall atau forest berkemah atau mungkin betting lah gitu iya ya. Gardening udah gitu. sering lah ya, udah kedengeran ya, jalan-jalan. Betul, atau mungkin masak gitu. Padahal aktivitas membaca pun menurut Kak Divi gimana? Bisa nggak sih jadi sebuah salah satu alternatif ya, bener ya, selain healing yang pada umumnya kita sudah pahami. Healing itu biasanya konotasinya adalah entah gardening, cooking, traveling gitu. Menurut Kak Divi gimana? Oke. Kalau saya jawab ya, udah selesai ya kayaknya IG live-nya. Harus ada agak panjang gitu ya ceritanya. Anyway, Iya. kami Zoom mau tulis dulu nggak di komen untuk dipin. Jadi biar yang nanti hadir bisa langsung tahu topiknya apa. Mungkin kadang-kadang kalau Oke. lihat ke atas judulnya suka ini agak susah ya. Iya, Dipin di komen mungkin terpotong bisa nggak sih. ya? Oke, saya Healing through sambil ketik. reading. Ya. Oke Yes. ya, sambil nunggu Kamizu mengetikkan topik kita sore ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman. Alhamdulillah ya ketemu lagi. Di segmen barunya Kamizu nih ya, Grow with Books ya. Aduh, Insya Allah subhanallah. Aduh. Mudah-mudahan berkelanjutan. Nah, Amin. saya tadi ditanya kan berkaitan dengan bisa nggak sih memangnya healing dengan membaca gitu ya. Sebelum ngobrol-ngobrol tentang itu, Kamizu dan teman-teman semua yang hadir, nanti silakan ikut komentar di komen ya. Nanti Kamizu pasti membacakan. Saya juga senang kalau ada tanggapan-tanggapan dan lain sebagainya. Karena disclaimer aja sejujurnya, untuk dari apa disebutnya ya, skills dan lain sebagainya, secara capability, saya tidak ada background psikologi, tidak ada sama sekali. Karena nanti healing itu kan dekat dengan sana ya, dengan bahasan di bidang itu ya. Tidak ada background psikologi di situ. Sayanya. Cuma saya punya certified life coach di sini dan punya pengalaman juga
di sesi-sesi konseling dan lain sebagainya bersama dulu waktu di sekolah, terus ya bersama siswa juga waktu di kampus bersama mahasiswa. Terus kemudian sekarang sebagai coach punya coach juga gitu ya. Yes. Nah, dari bekalnya dari situ gitu ya, life coach. Dari pengalaman. Pengalaman di situ kurang lebih. Sedangkan yang berkaitan dengan keilmuannya sendiri, saya juga sama belajarnya sama Kak Mizu, sama teman-teman. Mungkin di sini malah ada yang backgroundnya lebih tepat, nanti silakan menimpali. Mungkin ada yang lebih baru, Kak Dipi yang itu udah zaman lampau gitu misalnya teorinya. Ada ya tambahannya atau apa? Silakan ya gitu ya. Oke. Nah, jadi berkaitan dengan healing sendiri, healing itu apa sih? Penyembuhan ya. Saya ini sebagai seorang awam saya nangkepnya penyembuhan. Betul ya? Artinya healing ya, gitu ya. Penyembuhan diri gitu ya. Nah, itu dia makanya Kamizu dan teman-teman, karena saya sendiri backgroundnya tidak di situ, jadi saya juga mengumpulkan memang ditanya Kamizu, Kadipi kita ngobrolin ini yuk, saya juga lah jadi penasaran, ya. Memang ngerasa dalam hidup sendiri banyak dibantu oleh buku, healing oleh buku memang iya, tapi apa nih argumentasi secara teorinya? Nyari juga saya gitu ya. Nah, jadi apa yang mau disampaikan nanti sore ini, saya sebutin aja referensi-referensi ya teman-teman. Itu yang pertama itu saya dari ada penulis buku namanya Daniel Levan ya. Dia psikiatris juga, dia punya buku satu buku yang terkenal dan ada versi Instagramnya juga. Go get life girl kalau nggak salah begitu ya, gitu. Terus ada dari Psychology Today. Saya punya beberapa magazine yang Psychology magazine ini saya punya. Saya suka topik-topik psikologi, memang karena kalau lagi ngobrol dengan coach-coach dengan yang konseling, nggak katakanlah begitu, minimal punya pemahaman gitu untuk dibagikan atau ketika ngobrol nyambung gitu ya. Jadi saya nyimak gitu topik-topik ini. Terus juga ada referensi lainnya, ada kayak dari artikel-artikel ya, ada dari Rubin RG using biblioterapi khusus untuk nanti membahas terapi dengan buku gitu ya. Nah, itu tadi paling yang mau saya share di awal, sehingga jangan khawatir kira-kira nanti apakah yang disampaikan itu punya fondasi atau argumentasi secara teoritis ada ya untuk ahli-ahlinya tersendiri. Kalau saya malah nggak bisa. Tidak punya keahliannya. Jadi pakai itu ya. Kita coba ngobrolin ya. Healing. Wah, menarik healing. Gitu ya. Healing. Kayaknya sekarang sejak kapan sih sebenarnya healing itu begitu familiar? Didengar apa pandemi ya? Iya, 2-3 tahun terakhir lah semenjak pasca pandemi gitu mungkin kali ya, lebih ayo kita keluar, kan lebih banyak di rumah aja ya waktu itu kan ya. Iya gitu ya. Healing kita healing. Sekarang dikit-dikit yuk healing, dikit-dikit healing. Pernah sedikit yuk kita healing gitu kan, ke mall, nonton gitu. Dan terutama juga karena pas lagi pandemi itu memang tingkat ini ya, kesehatan mental itu ya meningkat karena memang efek dari satu kecekaman dari si COVID-nya sendiri, ketidaktahuan tentang masa depan, banyak ya, makin cemas ini, terus kan ekonomi dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Dan healing ini makin di sini makin terdengar. Kalau misalnya baca di buku-buku self help yang popular psikologi itu suka ada dari data-datanya ditampilkan peningkatan dari jumlah orang-orang yang cemas gitu ya. Meskipun kalau dibuka, nah kebetulan saya bacanya English version, Indonesianya belum pernah juga ngecek. Sepertinya gimana kalau menurut teman-teman? Apakah memang dari sisi sendiri ada kecemasan bertambah dari tahun ke tahun nih? Healing ya. Kalau menurut Daniel Van, ini yang saya baca artikelnya, dia award-winning author, dia coach juga. Dia bilang healing itu ya awalnya karena memang semua orang kalau hidup ada ujiannya. Siapa sih yang gak diuji dalam hidupnya ya? Karena itu awalnya gitu ya. Itu awalnya. Nah, ketika dapat ujian, orang-orang banyak yang ngeluh. Saya juga pernah mengeluh ya, namanya manusia diuji ini, diuji itu, mengeluh. Nah, dari sini kata Daniel ini, dia bilang sebagian orang ketika dikasih ujian, menjalani sebuah ujian,
ada kecenderungan untuk menutup diri. Ini kita mulai dari awal banget, menutup diri. Ketimbang akhirnya healing. Sejak banyak yang kena mental, kata Kak Bukan. Oh iya, iya. Jadi Mental. ternyata yang ahlinya juga justru bilang, daripada bergerak untuk menyembuhkan, orang-orang itu sebagian besar lebih cenderung untuk menutup diri. Mungkin di sini kalau pikir-pikir kita beruntung sebagai seorang pembaca buku, karena mau nggak mau ternyata kita itu ada proses healingnya lewat itu. Seseorang yang untuk orang lain mungkin harus mulai lewat terapi gitu loh. Iya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kenapa orang cenderung menutup diri ketika ada ujian? Ya karena ya kalau menghadapi ujian kan butuh effort ya, ada kerja kerasnya, ada hal yang harus dihadapi, ada resiko-resiko, perasaan tidak nyaman, lebih mudah tanda kutip lari dan menutup diri pura-pura nggak ada masalah. Benar nggak sih? Pernah ngalamin nggak sih? Senyum-senyum. Saya jawab untuk diri saya sendiri, ya. Karena ya butuh kedewasaan untuk menghadapi sebuah masalah tuh benar. Saya tuh ngomongin diri saya sendiri gitu ya. Nah, itu dari situlah ya. Jadi healing itu rumit kalau kata ahlinya Daniel ini bilang. Healing itu rumit karena ternyata gini, karena kebanyakan dari kita, dia bilang kita ya, tidak diajari cara menyembuhkan dengan benar saat dibutuhkan. Memang how to tuh banyak. Sekarang kalau misalnya kita cek di Google aja. Ini kata dia. Cek aja di Google how to heal gitu ya. Banyak banget tulisannya. Tapi ada dua nih yang bikin jadi dia sebut tuh salah kaprah lah katakan begitu ya. Terlalu banyak informasi, jadi bingung mau mulai dari yang mana, ya kan? Karena sebagai orang awam, ada yang bilang journaling, ada yang bilang ini, ada yang bilang CBT, CBT itu apa gitu ya, ya gitu kan? Ya. Terus atau gini, bingung karena how to ini menganggap how to ini jadi semacam pakem. Oh harus diikuti ini, kok nggak berhasil ya di aku, gitu misalnya. Nah, kan ini yang menjadi masalah juga kalau menurut ahlinya. Kenapa healing itu kemudian meskipun sekarang banyak bisa diakses how to-nya, tapi juga tidak efektif gitu. Karena kalau menurut dia segala sesuatu itu tools itu sesuai nanti per individual. Di saya cocok, di Kamizu belum tentu, di Kamizu cocok belum tentu di Adehana gitu dan lain sebagainya. Itu gitu kan ya. Satu lagi juga yang perlu yang menarik juga di sini disebutin Kamizu dan teman-teman. Yang namanya healing, ternyata prosesnya memang tidak linear, tidak segaris lurus. Artinya kalau lagi proses healing, ya iya kan, kalau kita healing kan jatuh bangunnya, saya ngerasanya kalau lagi healing ya, nanti bagus, tiba-tiba jatuh lagi, itu bagus, jatuh lagi, gitu kan ya. Tadinya orang-orang ada yang mengira bahwa, healing, bakal heal nih, gitu. Padahal nggak gitu kenyataannya. Dan memang begitu, memang kenyataannya memang harus begitu, memang bukan harus ya. Disebutnya bukan harus sih, tapi maksudnya memang itulah prosesnya. Dia bukan satu yang linear, nggak pernah merupakan proses yang linear. Nah kalau nggak sadar ini, bikin orang frustasi, jadi lebih susah untuk healing dan nggak mau healing karena jatuh dari naik ke jatuh naik. Siapa yang kuat kalau bukan dia punya tekad gitu kan ya, istilahnya ya. Opan sakit gitu. Patah hati, trauma, mau healing udah nah jatuh lagi gitu kan gitu. Nih nanti gitu. Hari ini bisa kayak yang bahagia, kayak yang nurusin hidup, besok inget jatuh lagi, kayak gitu ya. Dan lain sebagainya. Frustasi lah gitu ya. Tapi yang namanya healing itu sebuah proses, kata Daniel ini, dia bilang. Ini menariknya gini, kalau ini adalah proses yang bukan linear, jadi tidak kemudian begitu mulai langsung nanti itu, terus kapan akan berakhir penderitaan ini? Kalau bukan satu yang linear, mustahil dong healing kalau begitu ya. Tapi enggak, kalau kata ahlinya. Ini saya baca ini artikelnya tuh seneng juga ya. Dia bilang, memang tidak ada yang bisa menjawab seberapa lama proses healing itu nanti akan selesai. Karena memang nggak ada gitu ya. Tidak ada ukuran seharusnya dalam hal yang namanya healing. Tapi juga ini bukan berarti proses healing itu adalah sesuatu yang nggak ada harapan. Yang pentingnya justru yang harus dilakukan adalah yang bersangkutan harus paham bahwa menjalani proses healing itu memang begitu dan juga
paham bahwa proses healing itu bergantung banyak faktor. Dari macam traumanya apa, sedalam apa, terus nah ini pentingnya, seberapa engage-nya si orang yang bersangkutan untuk menjalani penyembuhan. Makin dia engage ke healingnya, makin cepat gitu. Gitu ya kurang lebihnya. Itu untuk awal mengenai healing. Terus, nah ini beberapa, ini misalnya ada yang nanya nih, terus kalau lagi mengalami sesuatu yang tandanya aku perlu healing, itu symptoms-nya apa? Rasa-rasanya apa nih gitu. Yang biasanya dialami orang-orang yang kamu harus healing deh gitu ya. Yang pertama tuh gini, kalau kata Daniel, ada rasa cemas, tuh, takut, ketakutan dan kecemasan. Drain energi, atau mungkin terlalu banyak jadi kayak hiperaksi, reaktif, terlalu reaktif. Terus yang lainnya bisa juga menghindari, jadi mematikan emosi. Kayaknya aja fine gitu ya, semua baik-baik aja, dimatiin nih rasanya. Oh enggak, itu ada sesuatu yang harus di itu. Terus emosi-emosi lain nih, duka, rasa malu, rasa bersalah, guilty, bahkan juga sesuatu yang downgrade ke diri sendiri. Nah, ini adalah emosi-emosi apa ya, reaksi-reaksi yang umum ketika seseorang mengalami sesuatu yang sulit, dan ayo kita healing. Nah, itu dari situ. Ini kenal healingnya aja. Jadi healing itu adalah sebenarnya kalau dari Oxford Dictionary, dia the process of making of becoming healthy again. Jadi penyembuhan lah ya dari suatu situasi yang tadinya kurang baik, healthy again, kembali sehat begitu ya. Kuncinya di ilmu kesadaran kalian. Betul. Ini nanti kita bahas how to ya. Kita keep dulu ya. Jadi kenal dulu healingnya apa. Soalnya nanti kan frame-nya nggak sama. Healing apa sih yang ya, harus satu persepsi dulu. Healing yang dimaksud di sini apa? Kenapa perlu healing ya? Kan tadi perasaan-perasaannya semua, emosinya kan semua nggak oke ya. Semua negatif kan, ketakutan, cemas. Nah, iya. Drain energi. Kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain seharian ke arah emosi negatif dan aura negatif yang keluar gitu. Dan kalau sudah kena emotional health kan nyamber nanti ke fisik juga akhirnya, kan dia tautan, pasti jadi saling berhubungan ya. Betul. Pikiran bisa mempengaruhi fisik di tubuh seseorang. Nggak nafsu makan lah atau apalah gitu kan. Atau malah makan banyak. Oh, bisa pelarian gitu. Pelarian. Oke, sekarang kita nyambung nih. Kenapa healing through reading? Orang healing kan tadi tuh ke gunung, kalau kata Kamizu kan hemat, ekonomis. Emang iya itu. Ternyata begitu ya. Saya emang ya logis ya. Saya juga mikirnya gitu ya. Maksudnya kalau pergi kemana ya seneng sih, tapi kan ya ongkosnya lumayan ya, budgeting. Kalau ada sih nggak apa-apa gitu. Minimal BBM lah. Minimal gitu kan. Kalau naik kendaraan gitu kan. Kalau ada budget lebih, bahkan pergi traveling juga bawa buku ya kan, jadi sambil baca buku juga ya. Iya. Oke. Jadi alasannya adalah kenapa healing through reading? Karena gini, kalau seseorang menghadapi kondisi seperti dia cemas, depresi, atau sedih, atau lain sebagainya, emosi itu tidak semua orang bisa mengidentifikasi, aku tuh lagi ngerasa apa sih, saking ketika dalam situasi ribet, overload, di sini semuanya tercampur baur. Pernah nggak sih ngerasa gitu? Ya, aku tuh sebenarnya marah, aku sedih, atau aku apa, atau aku guilty, atau apa gitu ya. Gak semua orang bisa mengidentifikasi dengan tepat. Dan memahami apa isi pikirannya, sama kalau lagi kayak gini, kondisi stabil, atau dia terlalu levelnya nggak terlalu ini, bisalah kita kenal, aku lagi sedih, aku lagi marah. Tapi kalau di titik emosi yang begitu bercampur, itu lebih sulit identifikasinya. Dan tidak semua orang juga tahu ini apa, karena kalau misalnya dia tidak punya pengalaman untuk membandingkan, dia nggak tahu ini referensinya apa, nggak pernah. Kayak orang nggak pernah punya referensi, kayak anak-anak ya, ngomongin anak-anak aja. Iya. Dan ini bukan hanya anak-anak ya, dia nggak tahu sebenarnya aku tuh ngerasa apa, yang jadi dia tantrum gitu atau apa ya kan, dia nggak tahu emosinya apa. Nggak.
Padahal yang penting tahu dulu emosinya apa, nanti baru gitu ya. Nah, sekarang biblioterapi itu nanti membantu menjembatani gapnya kesenjangan ini. Karena apa? Bisa refleksi dari cerita di dalam buku atau topik di dalam buku. Jadi mungkin dia tidak pernah mengalami kejadian ini sebelumnya, nggak ada referensi. Bisa saja dia nggak pernah mendengar kasus yang sama atau apa ya dalam hidupnya dari orang nol lah ya, pokoknya kalaupun pernah belum tentu bisa merefleksikan diri kan, karena sifatnya mungkin satu arah dan sebagainya. Ketika dia baca buku, nyerap tuh di dalam jalan ceritanya ya. Atau buku non fiksi juga bisa. Ini nggak hanya fiksi, tergantung nanti kebutuhannya. Dia bisa bercermin kan di si tokoh jalan ceritanya. Oh, kok relate? Oh, jadi aku tuh sebenarnya ngerasa itu. Ternyata. Kalau nah, gap itu yang diisi di biblioterapi itu, why healing through reading itu kalau dari sisi ininya ya, ini bahasan dari keilmuannya. Begitu. Kalau saya sih sebagai orang awam sama kayak Mizu. Kenapa healing through reading? Murah. padahal secara nggak sadar kita juga mengisi gap ini ya. Gitu Kak Mizu. Dari why-nya dulu ya. Why, mengapa orang healing, mengapa orang healing dengan through reading. Itu barangkali silakan ditanggapi dulu Kak Mizu dan teman-teman. Ini tadi kan Kak Buka Mata 2024 kuncinya di ilmu kesadaran. Nanti kita keep dulu ya Kak. Terus ini juga beliau berkomentar, hidup pergantian masalah dari masalah, kalau ilmu nggak nambah pasti babak belur. Ya, memang seiring dengan berjalannya usia, seiring dengan berjalannya kita hidup hari ke hari itu memang masalah itu nggak akan pernah berhenti. Kalau masalah berhenti ya sudah selesai berarti kehidupan kita. Justru itulah tantangannya ya Kak Dipi ya. Justru memang hidup itu banyak masalah yang harus dihadapi. Dan bagaimana cara kita menghadapinya itu, nah kalau lagi penat-penatnya bolehlah healing sejenak. Salah satunya melalui membaca. Seru kok membaca sebagai salah satu sarana untuk kita, ya kalau bahasa kesehatannya kan terapi, penyembuhan diri. Seperti tadi disampaikan oleh Kak Dipi bahwa biblioterapi. Ya, biblioterapi. Kalau pas ceritanya pas, ya ampun, ternyata sejauh ini aku bisa begini. Ternyata solusinya cuma itu doang. Ya apapun lah ya kasusnya gitu. Kalau mungkin teman-teman juga pernah membaca karya judul novel Induk Gajah, itu yang tentang bagaimana penerimaan diri terhadap bentuk fisik yang berisi gitu kan, mencari jodoh, itu juga bisa dijadikan sebagai sebuah, untuk teman-teman yang memiliki kesamaan yang sama, mungkin tidak dengan kasus yang serupa, tapi memiliki kesamaan yang sama, bisa juga bahwa ternyata bagaimana penerimaan diri kita, salah satunya seperti situ. Mungkin bisa lanjut lagi Kak Dipi, tadi sudah ngomongin healing biar kita sama-sama memiliki sudut pandang yang sama tentang healing itu apa. Bahwa kalau ternyata tuh biblioterapinya gimana? Biblioterapinya sendiri gimana? Kira-kira udah sama belum frame-nya? Biblioterapi. Apa itu biblioterapi? Coba Kak Mizu apa? Penyebutan istilah istilah terapi yang menggunakan buku. Kalau bahasa singkatnya ya, terapi menggunakan buku. Cuman bagaimana caranya itu mungkin kalau dari segi ilmu kesehatan mungkin lebih ya, saya kan juga bukan bidangnya ya. Cuman sejauh ini yang saya baca-baca cuman ya yang kebetulan yang pas, cari yang sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Kalau itu misalnya nyari yang saya sedang jatuh cinta, mungkin nyarinya buku-buku jatuh cinta. Kalau saya sedang patah hati, ya nyarinya buku tentang patah hati dan bagaimana membangkitkan. Kalau misalnya saya insecure gitu ya, itu kayak non fiksi. Kalau yang fiksi ya mungkin nyari-nyari yang heartwarming kayak gitu. Kalau lagi tanggal tua, bukunya apa? Bagaimana bisa mendapatkan uang dalam 5 menit? Ada nggak ya? Aduh, ya. Iya. Biblioterapi mungkin Kak Dipi bisa memberikan referensi. Siap-siap. Seperti apa? Biblioterapi, ini menarik ya. Saya juga sama kayak Kak Mizu bukan bidangnya, makanya tadi saya sebutkan sumber-sumber yang akan menjadi dasar teori atau bahasan yang saya sampaikan di sore ini. Buat jadi wawasan bersama, saya juga belajar di sini ya. Sebelumnya memang taunya cuman terapi dengan buku. Saya baca buku, saya mengambil insight-nya. Sebut dengan book insight, gitu ya, sesederhana itu aja. Tapi apakah benar
itu memang bisa jadikan terapi, jadi pertanyaan kan. Benar. Lalu baca buku yang seperti apa yang efektif? Gitu kan. Iya. Apakah bisa dilakukan di luar dari konteks konseling dan terapi? Gitu kan ya, kira-kira gitu kan. Misalnya, Jadi pertanyaan sebagai orang awam ya. ya secara mandiri lah, karena kan kalau biasanya kita harus terapi buku yang sampai ke ke psikolog, psikiater itu kan malah nanti labelnya berbeda. Makanya kita bagaimana kita bisa menerapi diri sendiri dengan membaca. Ya, Tapi yang seperti apa nih gitu. iya, siap. Oke, saya udah rangkum beberapa untuk jadikan pembahasan bersama ya. Biblioterapi. Apa itu biblioterapi? Biblioterapi itu, nah ini sering disebut juga dengan terapi buku seperti kata Kamizu tadi. Terapi buku, terapi membaca gitu. Terus terapi, ini terapi puisi, kan dia bilang gitu. Terapi bercerita. Intinya adalah terapi seni kreatif yang melibatkan bercerita atau membaca teks tertentu. Dia menggunakan hubungan individu dengan isi buku dan puisi serta kata-kata tertulis lainnya sebagai terapi. Jadi kalau karena memang biblioterapi, belakangnya ada terapi, konteksnya memang terapi klinis, jadi jatuhnya memang ke ilmuannya ke sana. Nah, jadi buku cerita berbentuk literatur lainnya memang benar bisa jadikan alat untuk memahami pengalaman kita sendiri, relate dan nggak relate itu dari situ ya. Nah, dari terapi yang seperti ini, biblioterapi ini, nanti itu bisa membantu seseorang membangun empati, terus membangun wawasan, bahkan kasih sayang terhadap diri sendiri. Ini ada risetnya dulu zaman pandemi itu, ada teman saya, rekan saya yang psikolog, Mbak Bibliogita ya, memang bidangnya di psikolog. Dia menyebutkan membaca buku-buku fiksi itu secara riset memang terbukti pembaca fiksi itu empatinya tumbuh gitu. Itu tumbuh dengan bacaan-bacaan yang dia baca, kemampuan untuk empatinya. Itu di situ. Dan di mana sebenarnya letak dari atau peran dari biblioterapi dalam terapi itu sendiri? Hanya tambahan. Jadi kalau misalnya ini dilihat dari sisi sebuah rangkaian terapi begitu, dia tidak bisa menggantikan yang utama, tapi sangat bisa untuk menjadi tambahan. Jadi bahan percakapan antara yang diterapi dengan terapisnya, sehingga nanti mendorong pertumbuhan perkembangan dari yang diterapi ini dengan lebih baik, lebih besar katanya begitu. Catatannya adalah kalau yang diterapi suka baca, dan yang kalau misalnya kita mau dan kalau misalnya kita mau diaplikasikan ke kehidupan pribadi sendiri gitu ya, orangnya harus suka baca gitu ya, nggak bisa enggak gitu untuk efektivitasnya itu. Jadi kalau ini ngerasa sebuah terapi yang tepat, selama ini kalau ada masalah baca buku jadi punya solusi, lagi nggak mood baca buku jadi naik moodnya dan sebagainya, patah hati baca buku tentang percintaan, nemu segala terus membaca lah begitu, kalau kata ahlinya bilang begitu. Terus bedanya apa biblioterapi dengan teori psikoterapi lainnya? Kalau misalnya saya bukan bidangnya sekali lagi, tapi sering mendengar yang namanya CBT, terapi perilaku kognitif kan, ada macam-macam di situ. Bedanya apa tuh dengan itu biblioterapi itu? Sekali lagi, biblioterapi itu hanya tambahan, tidak bisa menggantikan terapi-terapi inti yang diberikan oleh terapis gitu ya. Nah, tuh. Terus yang penting lagi juga untuk biblioterapi ini kabar gembira buat kita semua. Terapi ini cocok untuk diterapkan di individu bisa, kelompok bisa, dan untuk orang-orang segala usia, anak-anak sampai orang itu bisa, orang dewasa. Individu, saya melihatnya gini, individu bisa, berarti kita baca sendiri-sendiri ya, sebagai terapi diri kita bisa. Berkelompok bisa. Apa yang dilakukan dengan berkelompok? Meskipun kita tidak dalam situasi yang butuh penanganan ahli kesehatan mental, tapi ketemu book club, ketemu online, offline, ngomongin buku, terus di situ ngebahas insight bukunya. Nah, ini juga tergantung nanti apa yang diambil dari buku ya untuk efektifnya ini. Karena nggak semua ngumpul buku bisa keambil hal-hal penting untuk menjadi apa disebutnya ya,
healing tadi itu, untuk mendapatkan healing itu. Jadi ada gitu ya yang harus dilakukan di situ. Tapi intinya adalah sendiri bisa, kelompok bisa, biasa dilakukan oleh book sharing ya, ngumpul-ngumpul buku, cinta buku, tukar-tukar insight buku itu, dan segala usia beda. Jadi anak-anak, kalau ada yang punya anak-anak sini bisa, kita juga bisa gitu ya. Senang lah gitu ya, jadi secara keilmuan, memang ahlinya bilang, bisa gitu ya. Oke. Nah, lewat biblioterapi ini, nanti peserta itu saling memberikan umpan balik tentang apa? Interpretasi terhadap si literatur atau buku bacaan yang lagi dibaca. Catatannya adalah dia akan efektif kalau ada kaitannya dengan masalah dalam hidup mereka. Jadi bahas buku, kalau fiksi kan tokoh apa yang dilakukan segala macam ya, segala macam. Tarik ke refleksi, tarik ke refleksi ke diri sendiri. Tarik. Nah dari situ jadikan interpretasi, jadi refleksi, keluarlah apa di situ nanti yang didapat gitu. Itu efektif. Jadi kalau misalnya baca buku toh nikmatin doang, tapi berhenti baca aja sampai sebuah kesenangan, meskipun bukan salah ya. Nah itu ya. Tapi kalau bisa narik sampai itunya banget, itu bisa healing tuh di situ. Gitu kalau kata Kim. Oh iya. Terus biblioterapi dalam terapi juga. Ini nanti dia meningkatkan komunikasi percakapan antara si pasien katakanlah dengan terapisnya. Atau kalau misalnya ini bentuknya kelompok ya, kelompok terapis. Ini kan kalau misalnya ada tuh AA untuk alkoholik gitu ya. Ini kalau orang-orang ini bukan kalau gitu kan kelompoknya saling nyeritain apa disebutnya kegagalannya, terus cara dia untuk bangkit, niat dia untuk bangkit gitu kan. Kalau ini dengan buku, nyeritain bukunya apa yang ditarik, direfleksikan ke diri sendiri. Jadi akhirnya mendorong percakapan lebih dalam antar kelompok itu dan koneksi yang lebih mendalam di antara pesertanya. Bukan ngomongin diri sendiri, ngomongin tokoh di dalam buku yang relate sama mereka gitu. Kayaknya lebih mungkin bagi sebagian orang, apalagi yang suka baca juga ya terutama, lebih nyaman kali ya, karena kan tidak menceritakan diri sendiri tapi tokohnya. Mungkin nanti bisa disisipi dengan pengalaman pribadi, bentuk healingnya apa. Aku juga pernah mengalami masalah yang dialami oleh tokoh kayak gitu ya. Ya bisa aja kayak gitu ya. Itu. Nah ternyata biblioterapi itu ada beberapa jenis. Ini menarik ya. Jadi ada yang disebut biblioterapi kreatif, dilakukan dalam kelompok dengan cerita, puisi, fiksi, dibacakan dan didiskusikan oleh kelompok. Biblioterapi kreatif. Biblioterapi perkembangan digunakan dalam lingkungan pendidikan oleh orang tua menjelaskan masalah masa kanak-kanak dan remaja seperti pubertas dan intimidasi. Ada lagi biblioterapi preskriptif. Ini baru buku-buku self-help baik dalam lingkungan klinis atau di rumah untuk membantu mengubah pola pikir, perasaan, tindakan ya, lebih serius nih kayaknya. Bibliografi terapeutik. Nah, ini yang digunakan bersama dengan jenis terapi lain untuk menangani masalah psikologis. Jadi kayak makin kesini tuh makin serius gitu ya. Kalau udah bibliografi terapeutik tuh udah yang bagian dari rangkaian terapi orang yang bersangkutan. Begitu. Tapi dari Psikologi Today ini ada juga dia ngebaginya dua. Ada biblioterapi perkembangan digunakan dalam komunitas atau lingkungan pendidikan membantu anak-anak atau orang dewasa mengatasi tantangan hidup yang umum. Intimidasi lain lah gitu. Yang kedua, biblioterapi klinis atau terapeutik. Ini penggunaan buku dalam konteks terapi profesional, mengobati gangguan yang didiagnosis atau mengurangi dampak negatif dari gangguan mental atau fisik yang didiagnosis. Jadi salah satunya tuh kalau saya baca-baca workbook, ada buku panduan kayak jurnal yang saya pernah posting ya, jurnal baru-baru ini. Nah kayak gitu tuh buku gitu misalnya disarankan ke terapis karena dia lagi ada masalah tertentu yang untuk itu nanti dibahas. So, ada workbook, bentuknya workbook atau buku-buku tertentu lah. Jadi disesuaikan dengan bagian dari berarti biblioterapi klinis atau terapeutik dari sumber Psikologi Today ini kayak sama dengan yang tadi ya, di penggolongan yang biblioterapi terapeutik yang di penggolongan yang sebelumnya ya. Begitu kira-kira. Nah, kalau misalnya ini bersumber dari Psikologi Today,
artikel di sana, meskipun katanya buku-buku bisa dipakai, macam-macam genre, tema apapun, mau memoir, filsafat, fiksi, self-help, tapi ternyata kalau menurut artikel itu, yang namanya biblioterapis itu lebih seringnya pakai fiksi. Gitu ya. Bukan non-fiksi malah ya? Bukan pakai fiksi. Karena itu koneksi emosinya lebih dapat, relate-nya kali ya. Deep secara emotionnya. Dari jalan ceritanya kali ya, jalan cerita yang dibangun, tokoh-tokohnya, konflik-konflik yang disuguhkan gitu ya, serta penyelesaian akhir ceritanya gitu kan ya. Iya. Oh iya. Kalau fiksi mungkin karena kecenderungan mengurai secara biasa poin per poin gitu kali ya. Sementara non-fiksi. Kalau non-fiksi, kalau fiksi kan lebih ke ada kisahnya, ada jalan ceritanya. Gue lebih merasuk gitu ya secara emosi ya. Iya kan, termasuk dari nanti narasi-narasi yang yang ditulis oleh penulisnya kan kadang-kadang bisa bikin terhanyut gitu kan, terus juga ya ampun aku juga mengalami ini gitu. Hanyut dan tenggelam. Jangan sampai tenggelam. Oke, lanjut lagi Kak Dipi, tadi sampai justru kalau healing lebih banyak ke arah yang buku-buku fiksi ini, saya juga baru tahu ini. Menarik banget. Versi artikel Psychology Today ya, ini diasuh oleh psikolog penulis itu ya, author di sana. Oke, terus jadi pertanyaannya gini nih, mulai how to nih berarti. Kalau ya sebenarnya udah kebayang kan, atau sudah dilakukan sebenarnya sama kita juga kebayang nggak sih? Ya, kalau nggak sadar, iya. Healnya gimana? Healingnya kalau selama ini Kak Mizu, teman-teman, healing dengan buku gimana caranya? Saya baca terus ketika sudah sampai tuntas. Oh, ternyata misalnya tentang ceritanya si ini begitu, gitu kan. Misalnya kalau tadi lagi ke penicul aja ya. Oh, ternyata saya menarik kesimpulannya gitu kan, bahwa bagaimana ternyata kita juga harus, permasalahan itu ada di komunikasi. Misal, jadi saya harus mulai membina komunikasi, caranya seperti apa yang baik gitu, atau mungkin ada penyesalan gitu kan, karena temanya lagi ngomongin penyesalan. Jadi biar tidak terjadi penyesalan, saya harus bagaimana untuk lebih berhati-hati misalnya. Itu kalau begitu yang dimaksud bukan sih Kak Dipi? Iya, emang gitu kan. Merefleksikan interpretasi isi cerita, terus refleksi diri, kontemplasi kan, setelah itu interpretasi, terus refleksi ke diri sendiri. Pembahasan lebih jauh berkaitan. Nah, ini ada step-stepnya memang. Kita bahas how-to-nya ya, how-to-nya. Bagaimana sebuah proses membaca bisa menjadi bagian healing. Bagian healing. Karena tidak semua ternyata yang membaca itu bisa berujung healing. Minimal ini versi apa disebutnya ya? Bidang psikologi ini ya, mungkin bisa dikatakan begitu ya. Kita lihat ya. Kalau saya sendiri kan kadang simpelnya gini. Lagi capek, lagi gak mood, lagi penuh banget pikiran, baca buku jadi kegeringan karena teralihkan. Ya, sementara. Tapi lumayan istirahat. Lumayan, iya, istirahatkan otak atau tubuh itu kan lumayan. Gitu ya, sesimpel itu. Kalau lebih mau dalam lagi kan kayak kami masuk lagi lebih dalam. Ceritanya ini, maknanya, insight-nya ini. Saya makin kesini makin seneng kayak kami gitu tuh, belajar dari kami tuh. Nyari insight-nya apa, ini bisa diambil dari hidup seperti apa. Ya funikula emangnya ya, sambil nangis ya, air mata ya sini. Gitu. Kan sedih ceritanya. Bacanya kan dikunci pintunya biar nggak ketahuan nangis kan. Pojokan di kamar, pojokan. Pokoknya suasananya dibikin mendukung, itu belum terasa sekali memang. Syahdu ya. Ada yang pergi ke masa lalu untuk minta maaf, ada yang macam-macam ya gitu ya, penyesalan regret ya, funikula itu ya, luar biasa tuh bukunya. Ya itu tadi. Nah kalau misalnya healingnya sendiri kita lihat ya, how to heal ya, proses healingnya. Yang pertama, dari sumbernya nih, healing itu bukan, ya kalau misalnya ini disebutkan ada step-stepnya 1, 2, 3, 4, 5, ini sebenarnya bukan sebuah tahap katanya gitu. Ini karena nanti fokusnya gini, gunakan apa yang berhasil dan paling masuk akal bagi masing-masing kita gitu ya. Masing-masing. Karena
yang paling penting kalau menurut kata dia, Fatir, di depannya siapa ya? Vaniela ya, kalau nggak salah ini kita ngambil ini apa teorinya dia. Karena yang paling berperan nanti adalah kemauan untuk orang yang bersangkutan terlibat dengan si prosesnya itu sendiri. Jadi kalau direfleksikan Kamizu dan teman-teman, aku mau healing, lagi ada problem ini, kata Kamizu kan, terus baca buku ini, berarti reading by purpose ya, dengan tujuan tertentu ya kan? Ada ya semacam itu ada, kalau saya ya. Nah itu di sebelum memulai itu memang udah ada kemauan gitu dan ada kemauan untuk mau itu tadi kontemplasi, refleksi dan sebagainya. Nah itu tadi. Ini healing dari secara garis besar ya, ini baru healing secara garis besar. Nah proses ini tadi yang disebutin sama kakak tadi di atas acceptance bukan penerimaan, ini nanti kita lihat ya. Nah, tahap pertama untuk healing, kesadaran. Yang pertama step untuk healing adalah tidak ada yang salah dengan diri kita. Itu dulu kalau dibilang. Menghilangkan segala macam bentuk tanya ke diri sendiri, mengapa? Kenapa saya? Apa yang salah dengan saya? Bagaimana ini saya bisa membiarkan kejadian ini terjadi? Itu dulu. Tidak ada yang salah dengan kita. Itu yang pertama. Kenapa? Karena di situ nanti ada shamingnya, ada downgrade diri sendiri, ya, self esteem turun dan sebagainya. Itu jangan gitu. Itu yang pertama yang harus dikerjakan ya. Kenapa? Karena semua orang itu pasti ada mengacau dalam kehidupan. Kalau kata menurut dia begitu ya, di ahlinya tuh begitu. Gak ada lah ya 100% lurus, hidup bagus dan sebagainya, lebas dari dosa kecuali flat banget itu. Kehidupannya flat banget. Enggak ada konflik, nggak seru. Kalau kata kamu kurang seru, kurang tantangan ya. Seru. Gitu. Jadi gitu, semua orang ada yang mengacau dalam hidupnya ya. Kita semua tuh mengalami kehancuran kalau kata ahli ini bilang gitu. Dan suka atau tidak, yang seperti itu adalah bagian dari perkembangan dan perjalanan hidup. Waduh, wise banget ya. Iya, menjadi mendewasa itu berdarah-darah ya, betul ya? Betul nggak sih? Betul, tidak. Iya, memang setuju kan teman-teman? Dewasa itu berdarah-darah. Sakit lah ya. Sakit ya. Tapi itu kan proses pembelajaran ya. Nah, itu makanya hidup, itu. Ya. Gak ada yang salah dengan diri kamu. Semua orang berbuat salah. Semua orang ada kacaunya dalam hidup gitu ya, salah ngambil keputusan, ketemu dengan si Anu, ditipu bisnis dan lain sebagainya. Ada yang gitu, so, tidak yang salah dengan kamu. Itu satu. Ini bukannya justifikasi ya, bedakan. Bukan pembenaran berarti ya Kak Cipi ya. Bukan. Cuma di sini ada yang dikelola di dalam diri agar bisa maju nanti. Kalau misalnya di diri sendiri udah itu kan siapa lagi yang mau menolong diri kalau bukan dari diri kita. Nah, awalnya itu dulu. Nah, yang kedua baru ini kesadaran itu ya. Ini kan sebenarnya membangun kesadaran semua ya tahapannya. Yang kedua adalah nerima dan mengakui keberadaan kita. Di sini nerima itu gini. Mulai tanya-nanya ke diri sendiri. Masalahnya tuh sebenarnya apa sih gitu ya, konflik yang aku rasain ini gitu ya. Akarnya apa gitu ya. Kalau memang terjerat pinjol gitu ya, itu sebenarnya apa ya, gitu rootnya gitu awalnya ya? Kenapa itu bisa sampai terjadi gitu ya? Nah ini pegangannya ya? Diurai, pegangannya fakta, lepasin dari segala emosi, fakta. Jadi kan lebih seringnya kalau kata dia, kalau seseorang lagi berkonflik, ada sesuatu nih masalah sulit, emosi itu bercampur baur sehingga bias terhadap si faktanya. Nah, keluarin dulu nih si emosi-emosinya, fakta. Kita berbicara fakta. Iya, aku memang pinjam uang gitu. Iya, aku memang tidak bisa bayarnya, ngomongin pinjol ya. Terjerat pinjol misalnya. Atau misalnya yang lain lah, apa ya? Contoh kasus lah, Kamizu apa Kamizu? Di ghosting? Oh iya, karena mungkin saya kurang perhatian gitu. Fakta gitu kan itu di situ. Ya, oke, mengurai fakta. Terima faktanya dan pahami faktanya. Itu terus perhatikan di sini bahwa perasaan itu bukanlah fakta. Bedakan dengan emosi. Tuh, terus
Hmm, berikutnya adalah setelah fakta terungkap, kita udah menerima nih fakta, mengakui ya, dan lain sebagainya, bersikap terbuka dan jujur pada diri sendiri. Kalau tadi faktanya iya, memang aku terjerat pinjol gitu ya, memang aku di Iya. ghosting. Ya. Sekarang adalah bersikap terbuka dan jujur pada diri sendiri. Ya, memang aku nggak perhatian, ya memang aku apa tadi ya, misalnya gitu ya. Iya. Terlalu cepat mengambil keputusan, impulsif gitu ya, dan lain sebagainya misalnya. Mm. Ya, nah di sini sebenarnya yang kalau kata ahlinya tadi dia bilang orang tuh banyak berhenti stop di healing tuh di sini. Kenapa? Kan bersikap jujur itu nggak mudah. Karena berarti kita Oh iya, harus ya itu karena kita gak mengacau mudah gitu memang. ya. Iya. Ngacau gitu ya. Apa peran saya dalam situasi ini gitu ya? Dan apa tanggung jawab saya? Karena ada godaan menyalahkan orang lain, blaming Oh gede, itu bukan aku yang selalu salah jelas. dia Iya. gitu ya. Biasanya seperti itu. Terlepas dari memang orang itu yang salah, tapi kita ada perannya di situ, seberapapun itu porsinya. Nah, itulah yang harus jujur, terbuka ada diri sendiri. Mm-mm. Itu. Berikutnya baru menghormati emosi, terima emosinya. Apa yang ada dirasakan, gitu kan? Kalau kalau ini dalam konseling kan biasanya tulis perasaan apa yang dirasakan, sedih, apa lain sebagainya, nggak apa-apa, keluarin, akui itu Mm-mm. perasaan itu akui. Marah gitu, ya benci mungkin ada di sini segala macam, akui. Tapi di sampingnya jangan lupa tuliskan nilai apa yang kita dapetin, hikmah apa yang kita dapetin dari tiap perasaan itu. Lihat dari sisi positifnya. Gitu. Healing itu begitu. Oke, coba kita refleksikan Kak Mizu. Tadi kita punya kasus patah hati apa Pinjol. ya? Patah Kak hati Mizu ya. masih patah hati Di apa Kak ghosting. Mizu? Ghosting. Contohnya di Ghosting. ghosting. Rasanya Di apa ya ghosting. kira-kira emosinya? Di Itu ghosting. kehilangan, Sedih, terus sedih, rasanya kayak sedih, sedih. sedih, terus juga kok bisa gitu ya. Kan Rasa kayak tidak ada percaya. sesuatu yang Ya. hilang. Nah, Oke. iya, betul. Tiba-tiba menghilang tanpa kabar, seperti itu kan kayak, ya gitulah, nggak percaya ada sesuatu yang aneh dan ajaib. Nah, nah, gitu ya di samping perasaan itu nilai apa yang kita dapat gitu dari si perasaan sedih. Sedih karena di ghosting. Nilai yang kita peroleh dari situ, value-nya adalah kita sedih karena di ghosting. Apa kira-kira? Apa yang bisa kita ambil dari situ? Kalau saya karena di ghosting ya, selain tadi ya, mungkin barangkali saya memang mungkin terlalu sibuk, jadi dia pergi, atau mungkin bisa jadi saya mungkin terlalu berlebihan, atau mungkin saya kurang perhatian. Ya pokoknya melihat diri sendiri dulu lah. Itu Seperti masuk apa ke sayanya sampai regulasi itu. emosi. Oh, Regulasi emosi. Jadi sudah kenal emosinya apa, respon dengan lebih baik dengan tadi kedepannya nanti seperti apa, dan harus bagaimana. Tapi kalau misalnya bersikap ya. menghormati emosi, sedih, sedih. Karena perasaan kehilangan memang berat. Diakui emosinya karena memang aku butuh kasih sayang orang lain karena mungkin bukan dia sebenarnya yang aku butuhkan, tapi aku butuh perhatian seseorang yang istimewa untuk misalnya mendukung aku dan sebagainya. Kayak gitu tuh. Terima kasih kami dan Kak Dipi. Kenapa Kak Aji? Kak Aji mau pamit? Jangan. Belum selesai. Gitu. Baru kemudian regulasi emosi kalau kata ahlinya dia bilangnya. Agar ke depan bisa merespon lebih baik. Besok-besok kalau di ghosting, oke, memang sedih, tapi di sini kita tahu ekspektasi tidak bisa tinggi. Misalnya baru kenal, belum gimana-gimana gitu ya. Apakah kita bisa kemudian juga meletakkan 100% harapan kita pada orang? Ini kan katanya kan kalau misalnya harapan ini digenggamkan pada manusia akan kecewa, betul nggak sih? Oh iya, ekspektasi. Oh, itu lagi Kak. Jatuh, Senggol. senggol, kayak gitu. Yes. Itu tahapannya. Jadi kalau healing tadi ada yang pertama
tidak Penerimaan, menyalahkan diri sendiri ya, tidak tidak ada yang menyalahkan salah diri. dengan diri, lalu kemudian nerima dan mengakui fakta apa yang terjadi. Karena banyak yang denial kan, ya terima aja Hmm. lah gitu, terima aja. Kemudian bersikap terbuka dan jujur pada diri sendiri, nerima bahwa bagaimanapun juga kita ada peran salahnya di sini dan gimana tanggung jawab kita depannya seperti apa. Lalu menghormati emosi, mengakui emosi. Iya, aku sedih, ya aku ini, ya aku ini. Tapi aku sedih ini aku tahu sedih ada nilainya sedih aku itu karena aku sebenarnya eh, mengapa ya menghargai yang namanya cinta kasih, perhatian orang ya apalah gitu ya banyak di situ. Lalu yang terakhir regulasi emosi menjadi sesuatu tindakan yang nanti bisa lebih baik ke depannya. Seperti apa, dan apa. Gitu. Jadi, tapi pertanyaannya gini, gimana cara seseorang tahu bahwa dia sedang dalam masa healing? Tadi kan proses ya, terus healing aku berhasil nggak? Pertanyaannya gimana? Tahu healing berhasil dengan baca buku, dengan apa gitu ya, berhasil healingnya, tanda-tandanya apa? Oke, tanda-tandanya. Kalau saya, kalau saya healing saya berhasil dari baca buku, balik lagi misalnya kayak tadi di ghosting ya. Oke, keberhasilan saya dari menghilangkan diri dengan membaca, ya saya bisa jadi referensi buat saya bahwa besok ke depan cari pasangan yang lebih berhati-hati lagi lah, gitu kan. Setidaknya saya bisa bersikap seperti apa besok dengan pasangan-pasangan dengan siapapun nanti, gitu kan. Minimal seperti itu. No. Gimana teman-teman bisa share nggak juga gimana komentarnya ini? Tahu dari mana? Tanda-tandanya apa? Udah berhasil healingnya. Kalau dari saya bisa menemukan sumbernya yang tepat. Dari sumbernya mengatakan seperti apa? Keberhasilan dari takaran keberhasilan healing. Keberhasilan healing ya. Mau membaca dan secara general. Satu, ada perasaan menerima bahwa ini memang dialami oleh kita. Alih-alih kita pura-pura gak ada masalah. Satu, ada penerimaan kan? Oh iya, memang benar ada masalah. Karena belum tentu semua orang mengakui ada masalah atau tahu masalahnya apa. Ada pengalaman, menerima pengalaman yang terjadi, ya memang kehilangan ditinggal bapak ibu misalnya, atau ditinggal anak, atau ditinggal apa, banyaklah ujian kehidupan itu ya. Gak punya anak sampai sekarang, itu juga berat ya, intinya kan. Ya itulah pengalaman saya nerima itu bagian dari hidup. Nerima itu udah gede banget penerimaan. Itu healing, tandanya ada penerimaan. Yang kedua, bisa ngerasain emosi. Karena banyak ternyata kata ahlinya, saking karena denialnya atau saking karena ruwetnya gitu ya di sini ya, jadi numbness, jadi mati rasa. Nah dia ngerasain emosinya itu udah satu bentuk healing. Ada pernah dengar kan di buku suka ada cerita nih, dia nggak bisa nangis, ibunya meninggal dunia, dan baru kemudian dia merasa prosesnya, baru kemudian setelah dia bisa nangis, emosinya keluar, nah itu adalah proses healingnya baru dimulai dari situ. Jadi kayak hidup biasa gitu ya, terus ini terasa kehilangannya gitu ya. Iya, sebenarnya dia nggak ngerelain, pura-pura kayak masih ada gitu kan. Itu kayak ada Miss Ice sandwich ada di kalau nggak salah di situ deh. Itu proses ngelepasin ya segala macam, let it go gitu ya, kehilangan orang yang cinta dan sebagainya. Itu numbness gitu ya. Jadi ngerasain emosi, nerima pengalaman, terus sesuatu yang tadinya bikin cemas dan takut, akhirnya bisa diterima dan dikelola, dicari jalan keluarnya. Gitu. Tuh mulai healing. Kemudian bisa melakukan sebuah perubahan. Jadi bukan cuma berhenti sampai di aku tahu caranya begini, tapi kemudian melakukan ini bahwa ada hal lain di luar dari konflik yang dikasih, ujian yang dikasih. Bukan melulu hidup itu adalah sebuah kehancuran. Karena saya pernah ngerasa, Kamizu dan teman-teman, ada satu titik di mana saya dikasih hadiah dari Tuhan sampai saya nggak bisa mikir masa depan itu, masa depan tuh gelap hitam. Jadi hidup itu buat apa, sampai ke pertanyaan hidup itu saya buat apa, sampai gitu. Jadi
Saya paham ketika di sini ada poin ahlinya bilang paham ada sesuatu yang lebih bagi Anda daripada kehancuran yang sedang kamu hadapi. Karena gelap, asli gelap. Oh, Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Dalam nggak. hidup kamu itu pernah nggak? Oh Saya iya, saya pernah. pernah. Saya juga pernah. Pernah Waktu sampai, tanggal tua ya? ya, pokoknya pernah lah Gelap waktu tanggal tua. fase-fase kayak gitu. Ya. Eh, gelap kan, masa depan tuh nggak tahu gitu ya. Terus, nah mulai ngomong tentang kebahagiaan diri ya, bukan cuma penderitaan. Kalau diajak ngobrol teh mulai gitu ya. Terus kalau kan dia biasanya sederet sama gejala fisik kan, nyeri di badan kalau gitu kan, itu mulai mereda, itu healing itu. Terus satu lagi bisa mulai menikmati hidup, mulai agak enjoy gitu. Itu di situ. Itu sekarang sebelum kita masuk ke how to heal through book effectively, ini gimana caranya kita baca buku tapi bisa secara efektif bisa healing. Komen dulu, silakan Kak Mizu bagi-bagi cerita dan juga teman-teman. Ya ini tadi Kak Aji, terima kasih. Oh ya, terima kasih kembali Kak Aji. Jangan pergi dulu, ini belum selesai kok. Masih seru, masih ada beberapa yang ingin disampaikan oleh Kak Diti ya. Ini kok naik ke atas. Oke, ini salam-salam juga dulu untuk semuanya sudah ikut serta di sini. Iya, terima kasih atas kedatangannya. Oke, saya sedikit berkomentar saja. Ini menarik juga sih Kak Diti kalau ngomongin healing, through reading, apapun lah ya, healing, apapun entah itu melalui fase-fase bentuk-bentuk model healingnya ya. Ada tadi Kak Diti mengatakan beberapa fase yang sudah saya catat di sini, penerimaan, merasakan emosi, melakukan perubahan, indikator keberhasilannya, dan terakhir adalah bagaimana bisa menikmati hidup gitu kan. Memang saya rasa move on ya. Semuanya, iya, terakhirnya kan bagaimana bisa move on. Lanjut. Ya, lanjut hidup. Iya, bisa nanti hidup adalah move on-nya. Kan tertingginya kan di situ kan ya. Memang tidak semuanya itu gampang-gampang, sulit gampang. Gitu kan. Memang tidak semuanya bisa melalui dengan fase-fase yang tadi disampaikan oleh Kak Diti. Cuman ya kembali lagi, saya sendiri juga pernah mengalami sulit menerima apa namanya suatu permasalahan gitu kan. Kalau Kak Diti menyatakan di tanggal tua, ya saya maunya sebenarnya penuh terus gitu isinya. Tapi itu faktanya gitu kan. Iya. Tinggal 5.000. Cuma selembar gitu. Selembar. Ya. Cuma ketika pas sudah berganti, ya hidup kan terus berjalan ya. Setelah berganti tanggal jadi tanggal muda, wah menikmati hidup lagi. Akhirnya ya go move on sekali lagi. Oke, Kak Diti, sebelum di terakhiran, di sesi terakhir nih, mungkin barangkali Kak Diti ingin menambahkan lagi terkait dengan tema kali ini yang healing through reading. Nah, ini spesifik baru. Ya. Gimana caranya kalau gitu kita baca buku bisa efektif untuk healing? Itu sebenarnya pertanyaan intinya. Tadi kayaknya ibarat kalau makan tuh kebanyakan ininya ya, pembukanya ya. Saya tuh appetizernya banget. Makanan intinya intinya malah lama bener, tunggu sengaja biar pada nungguin. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Saya gimana caranya? Oke. Caranya gimana? Ada beberapa poin menarik juga nih harus di-share sebelum ke ininya ya. Dan poin-poin ini juga mencakup bagaimana caranya sebenarnya. Kita simak bareng-bareng ya. Cara. Jadi kalau misalnya dilihat dari teknik biblioterapi dalam konteks terapi. Jadi artinya kan di dunia ini ya, di bidang ininya ya, di bidang terapinya ini, yang namanya biblioterapi itu interaksinya 3 arah. 3 arah antara konselor, ya, konselor si terapisnya, kliennya, satu lagi bukunya. 3 arah ini maksudnya di situ, dan dia bersifat dinamis, keterlibatannya dinamis. Ini artinya, jadi ada seorang ahli namanya Sam Gleding, PhD, Profesor Program Master Online Counseling dan Layanan Kemanusiaan, Universitas Wake Forest ya. Nah, ini teori yang mau kita bahas nih teman-teman. Kita pelajari bersama. Karena menurut Gleding ini, dia bilang profesor ini, sangat penting bahwa buku atau cerita tersebut berhubungan langsung dengan kesulitan klien. Sehingga
mereka klien, konselor, nah buku ini ya, nanti mereka ini bisa mengidentifikasi diri dengan tokoh yang ada di dalam novel atau cerita tersebut. Catatan pertama berarti, kalau mau efektif, bukunya harus sesuai. Kalau ini mau ditarik menjadi satu terapi pribadi lah katakanlah ya, ala-ala kita di rumah, artinya Sendiri, bukunya harus sesuai dengan gitu memang kan, yang apa yang dialami. Itu. Terus berikutnya adalah, ini pernyataan ini juga didukung oleh tokoh ya, terapis pernikahan dan keluarga berlisensi Chad Perman. Dia setuju terapis akan menggunakan biblioterapi untuk menugaskan si yang diterapi ini membaca buku tertentu di luar sesi. Strategi ini gunanya untuk membantu memfasilitasi tumbuhnya empati, wawasan, juga membangun percakapan nanti di antara konselor dan klien, dan pengembangan diri. Tadi ngisi gap tadi itu juga, yang di depan kan ngisi gap, agar punya referensi, agar terbangun empati dan sebagainya. Nah, ini yang menarik ya. Ternyata kalau ini dilihat dari sumber saya yang ini, menurut mereka tuh kebanyakan terapi dalam biblioterapi. Jadi memang ada orang khusus ya terapis yang biblioterapi. Jadi pengen ya, Kamizu kita jadi terapis biblioterapi. Terapis yang terlatih dengan biblioterapi, mereka tuh punya daftar buku yang berhubungan dengan berbagai masalah. Ya namanya orang ahli ya, yang datang masalah keluarga, misalnya pernikahan. Yang cukup banyak. Baca buku ini ya. Terus ada yang masalah sosial, mungkin tidak bisa masuk ke dunia sosial, misalnya baca buku ini ya. Kayak gitu ya. Nah, gitu juga. Makan bacanya buku ini. Gitu. Atau kalau enggak, katanya ada situs tuh yang, tapi saya belum riset. Ada situs nanti yang bisa ngasih rekomendasi buku apa nih yang cocok untuk ini. Jadi kepikiran saya bisa bikin kali ya. Bisa. Sumber-sumber buku. Kalau isunya kan ini, baca buku ini, gitu ya. Kayak menarik juga ya, kita bisa begitu. Apa aja yang bisa dibantu dengan biblioterapi? Meskipun membaca secara umum memang manfaat banyak banget, itu udah sering dibahas ya, baca buku manfaatnya apa udah banyak banget. Secara umum memang bermanfaat. Nah, Perman ini, Chad Perman tadi yang terapis pernikahan dan keluarga berlisensi itu, biblioterapi itu ditargetkan dapat berguna secara khusus untuk masalah-masalah nih, catat nih. 1, kecemasan, 2, depresi, 3, gangguan makan, 4, kekhawatiran seperti kesepian, ngerasa nggak berarti, kematian, terus masalah hubungan relationship, addiktif, kecanduan, penggunaan obat-obatan zat dan lain sebagainya. Lalu juga bisa untuk mengatasi kemarahan, perilaku sosial yang tidak pantas, dan rasa malu. Jadi itu beberapa masalah-masalah yang biasanya bisa ditangani dengan penambahan terapi biblioterapi ini. Itu ya. Jadi manfaat biblioterapi, sekali lagi nanti ada semacam, bisa jadi yang digunakan bukan buku fiksi, ada buku kerja latihan, nanti fungsinya untuk menenangkan orang yang mengalami kecemasan. Ada, ya kalau kita sebenarnya journaling yang sekarang kita kayak kemarin tuh kan ada ya model-model gitu ya, jurnal pengembangan diri untuk misalnya nih. Nah, itu saya kebayangnya seperti itu ya. Itu yang bisa kita bisa nulis sendiri di rumah kan, misalnya bukunya apa gitu kan. Tuh, terus tadi manfaat biblioterapi membantu si pasien, katakanlah ya, si klien memperoleh pemahaman lebih dalam tentang kekhawatiran apa yang dialami. Lebih memahami emosi karena dia bercermin dari cerita si yang ada di buku. Nanti ngobrol-ngobrol sama konselornya. Jadi membangun percakapan, dini lagi gitu ya. Juga bisa membantu mendapatkan wawasan tentang tantangan pribadi yang dihadapi, masalahnya apa, bisa kemudian wawasan untuk menghadapinya seperti apa, mengembangkan strateginya kayak apa, mengatasi masalahnya apa, dan ngebantu gimana kalau gitu solusinya, mecahin masalahnya gimana, pemahaman dan kesadaran diri itu. Ini berarti konteksnya nggak harus diterapi kalau memang nggak butuh sampai level ahli kesehatan ya, maksudnya kesehatan mental ya. Kita baca juga bisa ngambil ini kan, betul kan ya? Jadi
Bisa. wawasannya apa yang didapat dari cerita ini? Oh, dia ternyata pakai strategi untuk bisa keluar dari masalahnya misalnya gitu ya. Ya. Terus mengatasi masalahnya apa gitu di situ. Gitu. Terus, nah ini efektivitas biblioterapi ini nih. Depresi. Jadi ada tinjauan sistematis, riset lah. Ternyata biblioterapi itu untuk jangka panjang efektif untuk orang dewasa dengan depresi ringan. Kalau depresinya berat, ini nggak tahu ya, disebutnya depresi ringan ya, efektif. Dan itu efektif setelah masa tindak lanjut mulai dari 3 bulan hingga 3 tahun. Jadi di sebelum 3 bulan ya nggak ada efeknya gitu ya, 3 bulan sampai 3 tahun. 6 orang dewasa menunjukkan penurunan gejala depresi. Kami itu udah baca buku dari berapa tahun Kak? Udah lewat lah ya kita ya. Lama banget. Tuh, depresi. Terus yang gangguan makan. Ini ada survei online menemukan bahwa biblioterapi self-help lebih efektif dibandingkan fiksi. Ini tadi yang kita cari-cari. Gimana kalau non-fiksi? Biblioterapi self-help lebih efektif dibandingkan fiksi tentang gangguan makan yang dianggap oleh partisipan merusak suasana hati, harga diri, citra tubuh, serta kebiasaan dia dan olahraga. Pakai self-help ternyata ya. Jadi memang arahannya berbeda sendiri-sendiri gitu ya Kak Dipi ya. Kalau untuk yang fiksi itu yang untuk seperti apa, kalau yang non fiksi itu berarti untuk yang cenderung seperti apa, kan? Macam-macam ya, itu nanti untuk kecemasan dan stres, biblioterapi di sebuah studi nih, studi pada mahasiswa menemukan ternyata biblioterapi mengurangi stres selama 10 minggu menghasilkan penurunan kecemasan, stres, persepsi stres, itu dan lain sebagainya. Jadi kita bisa baca buku, bisa ngurangin stres ini nih ya. Kamizu nih. Kalau setelah 10 minggu. Wow, cukup lama. Tapi ya lumayan kok untuk 10 minggu beberapa buku juga dengan tema-tema yang sama misalnya bisa untuk apa namanya? Kalau misalnya baca non fiksi biar bisa makan banyak gitu kan. Ayo ini catatan yang penting, hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, meskipun biblioterapi itu manfaat bagi orang-orang, tapi hanya efektif, kata ahlinya nih, saya catat di sini, kalau yang bersangkutan bersedia membaca dan berbagi. Ya kuncinya berbagi ya. Dan tidak membaca disarankan. Dan harus dibaca dan dibaca. Benar, kita berarti sharing review, dibagi. Iya, Bookstagram berarti salah satu sarana untuk melepas depresi ringan. Beruntunglah kita semuanya yang memiliki kesukaan membaca dan menyebarluaskan melalui menjadi bookstagrammer ya Kak Dipi ya. Iya, betul. Bisa jadi bisa jadi buat referensi teman-teman yang lain. Oh, kalau bacaannya ini dengan kasus saya seperti ini, kayaknya cocok nih gitu kan. Jadi dia harus efektif, kalau mau efektif harus berbagi, harus membagi. Jadi kan harus diobrolin bukunya apa, lain sebagainya. Minimal-minimalnya berbagi kayak kita gitu ya. Terus tidak disarankan untuk seseorang yang, satu, dia mengalami psikosis dan tidak mampu membedakan kenyataan dan fantasi. Jadi memang ada gangguan di situ. Ada, ya. Itu memang Terus, ada. kemampuan intelektualnya ada gangguan dan rentang perhatian yang terbatas, nggak bisa juga. Dan tidak atau orang yang bersangkutan tidak menikmati membaca, tidak efektif juga. Terus buku-buku yang disarankan oleh terapis bisa bervariasi tadi ya, tergantung apa kebutuhan dan lain sebagainya. Macam-macam, nggak harus fiksi, non fiksi bisa dan lain sebagainya. Ada buku kerja juga ya dan lain sebagainya. Jenis buku dan literatur tertentu harus dihindari dalam biblioterapi. Jadi ada yang harus dihindari. Mizu. Iya, kalau luas ya cakupannya ya. Kalau mau efektif ternyata begitu. Kalau ada di dalam bukunya dia mencakup propaganda atau informasi menyesatkan yang mendukung keyakinan yang merugikan dari konteks masalah si klien ini, atau kalau kita mau tarik ke diri kita, ini isi bukunya nanti bisa bikin malah goyah dan sebagainya. Jangan dibaca. Ya, ada, jangan.
Oh ya, nggak jangan sesuai dengan dibaca. selera atau nggak sesuai dengan apalah ya. Kadang kita punya batasan-batasan tersendiri gitu kan ya. Lebih baik tidak dibaca gitu ya Kak Diki ya. Bukan berarti Betul. bukan berarti tidak menyukai genre tertentu, bukan ya Kak Diki ya. Hanya untuk demi Ini balik lagi kebaikan nanti. sendiri aja. Iya, demi kebaikan begitu. Itu kalau mau efektif menurut teori ini ya, menurut teori ini. Jadi ada 4 tahap prosesnya. Ini bisa kita coba nanti aplikasikan, tarik, refleksikan ke kegiatan membaca kita, Kamizu dan teman-teman. Ada 4 tahap prosesnya. Yang pertama, identifikasi. Pembaca terafiliasi dengan karakter dalam teks dan mengidentifikasikan halah ribet mengidentifikasikan masalah dan Identifikasikan. tujuan tujuan mereka. Oh iya, berarti ini ada tokoh ini, terus masuk ke dalam karakternya, dia mengalami konflik ini, oh dia masalahnya ini, apa tujuannya gitu ya, kayak gitu ya. Identifikasi dulu itu. Yang kedua katarsis. Nah, kalau Oh ya, katarsis, katarsis. pembaca masuk merasakan emosi, perjuangan dan harapan karakter dari posisi yang aman dan terpencil. Jadi maksudnya lebih mendalam, dia lebih masuk lagi ke dalam cerita ya, emosinya apa ketika konflik terjadi, apa yang dilakukan, perjuangannya untuk itu ya, untuk karena kan kalau mengikuti pakemnya sebuah plot cerita kan memang dia begitu ya, Kamizu ini kan penulis ya, jadi ada awal, nanti ada konflik, ada penyelesaian gitu kan, meskipun kalau Ya. sekarang buku-buku ada juga yang ngegantung kan, tapi rata-rata kan begitu, apa yang dilakukan dengan konflik ini, masuk ke emosinya itu. Jadi harus ada identifikasi, ada katarsis, yang berikutnya wawasan. Pembaca mengenali kesamaan antara karakter atau situasi dalam teks dan keadaan pembaca sendiri, serta keputusan untuk menerapkan ide-ide dari teks ke dalam kehidupan. Kayak Kak Mizu, baca funikula, benar ya? Terus Ya, sudah gitu, betul. dari situ ngambil insight-nya, ada kesamaan nggak dengan apa yang saya alami, apa yang harus nanti diambil dan dilakukan dalam kehidupan. Refleksi ya, Iya, betul ya? refleksi Refleksi dan aplikasi dan ya, kontemplasi kontemplasi. aplikasi. Yang keempat terakhir, universalisasi di sini. Pembaca menyadari bahwa mereka tidak sendirian, banyak orang yang mengalami tantangan serupa dan menemukan cara untuk mengatasinya. Ada sebuah keyakinan, ada sebuah harapan dari membaca itu. Begitu. Jadi sekarang proses membaca Luar kita harus seperti biasa. itu agar dia healing, agar bisa healing gitu ya. Itu. Jadi Itu biar Kak Mizu. ya, jadi lebih baik lagi kalau misalnya tidak usah menunggu kita merasakan sesuatu, merasakan kecemasan atau apapun dalam diri, kita terus aja baca sesuai ya sesuai genre yang kita sukai, biar kita tetap paras lah ya. Bisa juga begitu. Ini kalau Bisa juga seperti itu. jadi gini, kan ada juga bahwa tidak ada ilmu yang sia-sia. Semua juga bisa dijadikan wawasan. Tidak harus dalam posisi yang relate atau konflik apa lalu kita baca itu. Tapi berlatih untuk selalu mengambil insight sebuah buku kayaknya bagus kan ya. Untuk lebih Iya, mendewasakan diri ya. Itu sih. ya. Pasti Saya juga ngerasanya setiap begitu. ya, setiap bacaan yang kita baca pasti ada pesan atau pasti ada maknanya tertentu lah. Nggak harus yang kalau sesuai tema kita kan nggak harus sesuai dengan persoalan yang sedang kita alami, tapi secara umum pasti penulis memiliki pesan tertentu dari buku-buku itu, dan siapa tahu tidak sekarang gitu kan, ke depan oh iya dulu aku pernah baca ini gitu kan, kayaknya ceritanya begini dan terus akhirnya begini, tokohnya begitu gitu, bisa juga. Atau mungkin barangkali mendapatkan curhatan dari teman, oh coba deh kemarin aku habis baca buku ini cocok buat kamu. Jadi tidak harus selalunya berlaku untuk kita, tapi minimal itu kembali kepada diri kita gitu ya Kak Dip ya. Iya, betul. Itu kali Kak Mizu yang bisa saya bagikan. Saya juga sambil belajar di sini. Saya juga Sebelumnya dapat memang ilmu. membaca, sebelumnya saya membaca hanya sebagai kegiatan membaca, mencari insight-nya iya. Tapi kayaknya setelah membaca ini, wah ada ya. Ternyata macam-macamnya, ternyata tahapan-tahapannya. Mungkin saya ada yang miss lain sebagainya. Gitu Kak Mizu. Seru, Ya seru, seru. ternyata saya juga baru tahu juga. Ini hal yang baru juga, meskipun saya juga bukan expert di bidang, cuman merasa tertarik aja gitu kan. Karena kalau kebanyakan kan orang kalau kita ketika ada masalah kan larinya kebanyakan ya, tidak semuanya, pasti nyari buku-buku yang self healing, itu yang pengembangan diri ke arah non fiksi maksud saya. Sementara apa
tadi juga Kak Devi malah menyatakan dari teori yang disampaikan tadi kan, salah satu literaturnya kan menyebutkan bahwa kecenderungannya justru malah di fiksi gitu kan, di cerita-cerita novel gitu kan, karena lebih relate sekali. Memang lebih kompleks kalau kita ngomongin novel secara utuh gitu kan. Saya juga baru tahu, bahkan saat ini ya Kak Devi ya, saya juga baru dengar ada istilah novel healing, novel fiction healing kalau saya tidak salah ya. Apa kebalikan tulisannya gimana? Novel fiction healing yang kecenderungannya itu sifat-sifat temanya itu yang heartwarming, kemudian lebih banyak didominasi oleh area ASEAN lead gitu kan, entah itu ke Korea atau ke Jepang. Mungkin salah satu tadi saya sebutkan apa namanya Funicula, kemudian yang lainnya lah seperti banyak kok yang Midnight Library ataupun itu juga model buku yang novel fiction healing atau healing fiction ya. Oh iya itulah. Saya juga baru tahu ada istilah semacam itu. Jadi pada intinya memang apa namanya buku sendiri memang sebagai salah satu media healing. Kalau menurut saya sih yang murah. Karena kan kita bicara murahnya kan dalam konteks bagaimana kita melakukan pekerjaan healing itu ya. Kalau healing secara umum traveling, cooking dan sebagainya mungkin mengeluarkan biaya, tapi ini kita cukup di rumah saja mungkin atau ke perpustakaan barangkali dengan membaca, meresapi tokoh-tokohnya, lalu kemudian merefleksikan ke diri seperti tadi disampaikan oleh Kak Dipi, itu kan bagaimana tahapan-tahapannya dari penerimaan sampai pada akhirnya bisa bergerak maju ke depan, menikmati hidup kembali gitu. Ini saya itu ilmu baru saya dan juga semoga harapannya jadi ilmu yang baru juga bagi teman-teman meskipun mungkin sudah biasa melakukannya dalam keseharian, membaca, mengambil insight-nya, bisa menarik garis besar tema-tema ataupun idenya gitu kan ya, baik itu yang fiksi maupun yang non fiksi. Saya rasa itu Kak Diki. Teman-teman kalau mau dia berkomentar ini Kak Bangkit juga menyatakan aku juga awalnya lari ke non fiksi self improvement yang tadi ya dan motivasi biasa itu memang awal mulanya kebanyakan kecenderungan memang itu memang non fiksi ada untuk membantu kita menambah referensi atau mengurangi kecemasan. Itulah keseimbangan hidup itu. Keseimbangan buku ada fiksi dan non fiksi. Semuanya sama-sama bergunanya. Oke, ini karena sudah lewat 1 jam, nggak terasa banget kok ngobrol sama Kak Dipi itu selalu nggak pernah terasa, tahu-tahu aja lewat dari 1 jam. Amin. Oke, mungkin barangkali saking serunya ya, barangkali dari Kak Dipi ini sebelum saya tutup mungkin ada closing statement dari sekian banyaknya uraian yang sudah dijabarkan oleh Kak Dipi yang mungkin bisa jadi bahan masukan bagi saya maupun teman-teman semuanya. Baik. Terima kasih Kak Mizu dan juga teman-teman. Mohon maaf ya kalau ngomongnya banyak dan lama. Mohon maaf untuk salah-salah kata dan kurang-kurangnya. Mudah-mudahan catatan-catatan saya ini jadi manfaat bersama ya. Biblioterapi ini tidak mahal, mudah diterapkan. Tidak perlu nunggu kita dalam kondisi mental health yang seperti apa. Kita terus aja yang suka baca, lanjut baca. Apalagi sekarang sudah tahu ada step-stepnya yang bisa kita tarik ya. Ternyata fiksi banyak bisa kasih insight, gimana caranya, tadi rupanya ada 4 identifikasi, katarsis, wawasan, universalisasi. Kadang-kadang kalau nggak ingat ini, mungkin ada yang mentok aja udah sampai katarsis aja, atau sampai identifikasi, menikmati aja lu cerita, selesai, tapi nggak ngambil insight dan refleksi ke diri yang lebih dalam. Ini menarik ya untuk mencoba itu, karena ternyata dalam dunia terapis, biblioterapi itu memang memberikan impact gitu ya. Dan juga suatu hal yang realistis, bagus untuk dilakukan ya. Terus dibandingkan healing-healing yang lain, di sini disebutkan juga ada satu di artikel yang saya baca, ini terhitung dananya lebih terjangkau. Jujur-jujuran lebih terjangkau. Ya kalau nggak beli bajunya, nggak beli bukunya kan kita bisa e-book, e-push dan lain sebagainya, gitu kan kira-kira ya. Iya. Dan ini bisa untuk masalah kesehatan mental yang ringan hingga sedang. Tetap harus digarisbawahi kalau sudah memang berat dan harus ahlinya, tidak bisa dengan biblioterapi, atau lebih tepatnya biblioterapi hanya sebagai penambah ya gitu. Tapi itu bukan berarti kita yang gini tidak bisa melakukannya. Banyak manfaat bisa ditarik. Dan satu lagi yang sebelum ditutup, healing apa nih? Saya ngingetin buat teman-teman di sini yang sesama
eh ini ya, sesama muslim lah begitu ya. Kita Maret mau Ramadan ya, Kak Mizu, insya Oh Allah. iya, insya Iya, Allah. sekarang Kayak insya Allah mudah-mudahan dipertemukan dengan bulan Ramadan, amin. bulan penuh Masih berkah, bulan amin. ampunan ya. Amin. Healing yuk, healing yuk. Nah, Oh, sekarang yuk healing yuk. Bukunya apa? oke. Saya mau nunjukin buku-bukunya bentar. Healing yuk. Bentar, aduh mana sih bukunya? Kirain mau bagi-bagi giveaway, Kak. Doain saya banyak rezeki nanti. Amin. Saya bagi-bagi buku. Amin. Iya, ada buku ini nih kemarin tuh. Ya saya pengen baca karena Ramadan. Mudah-mudahan pintu pertobatan buat saya. Terus, Nih ada tentang sejarah Ottoman Empire. Ini oh, ada satu. Sejarah Ottoman. Oke. Saya sebenarnya lemah di bidang sejarah, tapi saya coba aja lah, ngerti nggak ngerti, saya baca aja lah. Tuh. Terus nih buku legendnya Karen Armstrong, Muhammad mengenal Nabi kita lebih dalam. Karen Armstrong ya. Terus ini buku baru, ini Letters to a Young Muslim. Ini tuh yang nulis duta besar Arab, dan dia ngomentarin banyak hal di dalam sini, sikap-sikap Muslim Arab sana lah gitu ya, dengan perkembangan zaman dan juga tentang ya sebagian tentang apa ya konflik-konflik di sana lah ya, termasuk lain ya Palestina dan sebagainya gitu ya. Terus ini yang saya bilang tadi tuh hadis apa? Hadis Nabi pilihan yang itu, yang ya, 365 hari itu. Terus yang lain-lain ada tapi nanti kebanyakan. Itu TBR-nya Kak Dipi apa Kak? Insya Allah ya. Insya Allah doain ya. Asik. Gitu. Jadi ada rencananya Kak Dipi di bulan Ramadan besok TBR-nya bertumpuk-tumpuk dengan buku-buku Islam. Okay. Amin. Insya Allah kita nantikan saja review-reviewnya ya dari Kak Dipi. Kalau perlu nanti kita bikin sesi khusus membahas buku-buku healing ala Kak Dipi selama bulan Ramadan. Pasti seru banget. Mudah-mudahan. Amin. Itu Kak Sufa juga berkomentar, keren itu Ottoman Kak Dipi, jarang banget bahas topik itu. Oke, mungkin nanti bisa diagendakan membahas seri Ottoman. Memang termasuk yang apa namanya kesetaraan Ottoman memang bagus sih kalau dari sejarah keislaman ya. Itu salah satu fondasi Islam pada saat itu. Wah, ditunggu tuh yang menanti Kak Dipi, asik. Terima kasih Kak Bangkit, Kak Hana, Adek Hana. Iya. Ya, oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Dipi atas sore hari ini. Saya banyak dapat masukan informasi yang mantap, yang luar biasa. Yang ternyata selama ini ya saya sekedar baca, bukan sekedar baca sih. Maksud saya sekedar baca karena saya memang suka baca dan sekedar menarik insight-nya aja. Ternyata dari itu ada proses-proses yang lainnya kalau itu dikaitkan dengan healing atau kecemasan atau apapun masalah yang sedang terjadi dalam diri seseorang. Terima kasih atas masukannya dan juga sudah jadi tamu sore hari ini Kak Dipi. Terima kasih buat teman-temannya semuanya sudah terus bergabung dari awal sampai akhir. Kita berjumpa lagi bulan depan insya Allah dengan tema yang lain. Grow with Books masih dengan saya dan Kak Dipi sebagai narasumbernya. Asik. Kalau teman-teman punya tema yang ingin disampaikan, ide-ide silakan tulis aja, bisa DM ke saya. Nanti sampaikan, nanti akan saya coba komunikasikan dengan Kak Dipi. Nanti kita akan kemas seperti apa. Ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih dari saya semuanya. Selamat sore Kak Dipi. Terima kasih teman-teman semuanya Kak Dipi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.